Halo, kami dari SMN 81 Jakarta dan kami akan memulai video ini dari latar belakang dari proyek kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa kelompok kami memilih judul Dampak Multitasking bagi Otak Pelajar SMA Negeri 81 Jakarta sebagai bahan penelitian. Pengertian multitasking sendiri adalah mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Multitasking dapat mempersingkat waktu kita sehingga kita lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Namun, multitasking juga dapat menimbulkan stres karena rasa lelah dalam mengerjakan beberapa tugas dalam satu waktu. Oleh karena itu, melalui penelitian kali ini, kami ingin mengetahui dampak dari multitasking bagi otak para pelajar di SMA Negeri 81 Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan tadi, rumusan masalah yang ingin kami sampaikan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apa saja sih dampak negatif atau positif yang ditimbulkan dari multitasking? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh multitasking terhadap otak para pelajar di SMN 81 Jakarta ini? Jadi penelitian yang kami lakukan tentu ada tujuan yang ingin kami capai. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh multitasking terhadap otak para pelajar di SMAN 81 Jakarta. Pada dasarnya, otak manusia tidak didesain untuk menampung beberapa tugas berat dalam waktu bersamaan. Tujuan yang kedua dari penelitian kami adalah, kami ingin mengetahui apakah pengaruh yang dihasilkan multitasking terhadap otak pelajar SMAN 81 Jakarta dianggap sebagai pengaruh baik atau malah akan menjadi pengaruh buruk. Kemudian yang terakhir, kami tahu pasti banyak dari kita yang melakukan multitasking di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kami harap penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta didik SMAN 81 Jakarta mengenai dampak yang dihasilkan dari multitasking. Sebelum lanjut kepada metode penelitian, kami akan menjelaskan sedikit apa itu metode pemerolehan data. Metode pemerolehan data merupakan teknik yang digunakan para ahli serta peneliti dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Dan pada penelitian ini, kami telah sepakat untuk menggunakan metode pemerolehan data jenis kuantitatif berupa kuesioner atau angket sebab didasari dengan keakuratan yang relatif tinggi dan sesuai dengan aturan. Metode penyebaran kuesioner akan menggunakan teknik random sampling di mana setiap responden memiliki probabilitas setara sebagai sampel. Sebelum lanjut, pastinya banyak orang-orang yang bertanya, penelitian dengan konsep seperti ini sebelumnya sudah dilakukan apa belum? Sebelum adanya penelitian yang kami buat, sudah ada penelitian terdahulu yang memiliki konsep yang sama dengan judul yang kami buat. Penelitian tersebut berjudul multitasking dapat buat orang kurang fokus. Penelitian tersebut disusun oleh Clifford Nass, seorang profesor komunikasi di Stanford University yang dirilis pada tanggal 24 Agustus tahun 2009 lalu. Dalam penelitian ini, beliau menguji sekitar 100 mahasiswa melalui 3 rangkaian tes. Penelitian tersebut lebih difokuskan pada mahasiswa Stanford mengenai multitasking yang dapat membuat orang-orang fokus. Sedangkan pada penelitian kita kali ini, kita lebih memfokuskan terhadap pengaruh multitasking bagi otak bagi para peserta didik di SMAN 81 Jakarta. Pada penelitian kali ini, kami menyimpulkan terdapat 2 manfaat pada penelitian kami, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dilihat dari manfaat teoritis, kami dapat menambah pengetahuan mengenai dampak positif maupun dampak negatif dari multitasking bagi peserta didik SMAN 81 Jakarta, dan juga dapat mengembangkan pengetahuan tentang dampak dari multitasking. Pada manfaat praktis, kami berharap peserta didik SMAN 81 Jakarta dapat lebih memikirkan pengaruh positif maupun pengaruh negatif dari multitasking bagi diri mereka masing-masing. Serta pada penelitian ini diharapkan mampu mengurangi peserta didik SMAN 81 Jakarta terjerumus dalam dampak negatif dari multitasking. Kembali lagi pada penelitian yang disusun oleh Clifford Nass. Orang-orang menganggap bahwa mereka mahir dalam melakukan multitasking karena mereka melakukannya secara terus-menerus setiap hari. Namun Nass berpendapat sebaliknya. Ia berkata bahwa multitasking itu bagai merokok. Nass mengumpamakan dengan pernyataan, "Saya merokok setiap hari, maka merokok tidaklah berbahaya bagi saya." Namun, tentu kita semua tahu bukan itulah kenyataannya, dan kami setuju dengan hal ini. Yang membedakan penelitian kami dengan penelitian Nass yaitu, walau tidak sebanyak dampak buruknya, kami juga mengkaji beberapa dampak positif yang lalu dapat kita rasakan dari multitasking. Lalu, kami memfokuskan pengaruh dari multitasking khususnya terhadap peserta didik
SMAN 81 Jakarta sebagai variabel utama kami. Banyak hal-hal baru yang dapat kita ketahui melalui penelitian kami yang berjudul Dampak Multitasking Terhadap Otak Pelajar SMAN 81 Jakarta. Yang terpenting, mulai dari sekarang kita dapat membedakan mana mitos dan fakta mengenai multitasking yang kerap kita dengar dari orang lain, baik dari langkah-langkah dalam melakukan multitasking hingga dampak-dampak positif maupun negatif yang dihasilkan. Kebanyakan dari masyarakat umum menganggap bahwa multitasking merupakan hal yang justru membuat kita lebih produktif, karena dirasa lebih menghemat waktu. Padahal pada kenyataannya lebih banyak bahayanya terhadap otak dibanding manfaatnya. Maka dari itu kami ingin menyebarluaskan pengetahuan mengenai pengaruh multitasking demi kesadaran peserta didik SMA 81 Jakarta terhadap pengaruh baik atau buruk dari multitasking. Sekian pemaparan video presentasi kami tentang proyek yang kami buat. Kami dari ISA 11 mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu kembali.